Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali pada malam hari ini pada Rabu tanggal 20 Mei 2020. Dan pada malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-13. Namun sebelumnya, mari kita satukan hati kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami puji dan kami sembah, di malam hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu, boleh Tuhan hadirkan di dalam rumah kami masing-masing, untuk boleh bersama-sama merenungkan kembali firman Tuhan. Namun sebelumnya ya Tuhan, biarlah Tuhan boleh curahkan Roh Kudus-Mu di atas kami, sehingga kami boleh dapat mengerti dan memahami akan firman yang akan kami baca dan renungkan ini. Dan kami boleh dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada malam hari ini yang terambil dari 1 Korintus pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-13. Dan kita akan membacakannya pada ayatnya yang ke-13 saja, yang menjadi penekanan dalam perenungan kita pada malam hari ini. Firman Tuhan katakan, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Shalom, selamat malam. Jika kita melihat pada saat ini, dan bila kita melihat dan membaca dari pasal pertama hingga pasalnya yang ke-13 dalam 1 Korintus ini, dikatakan semuanya menjelaskan tentang jemaat di Korintus. Yang mana kita ketahui bahwa jemaat tersebut pada umumnya orang-orang yang dikatakan penuh semangat yang membanggakan diri karena memiliki roh. Mereka merasa bijaksana dan mempunyai pengetahuan khusus. Mereka menyombongkan kedewasaan mereka seolah-olah mereka telah mencapai tujuan iman karena mereka mempunyai semua karunia roh. Khususnya karunia berbahasa roh. Dan jemaat Korintus membanggakan dirinya sebagai orang yang dikatakan paling rohani. Dan masih banyak persoalan lain di Korintus, seperti pertikaian antara kelompok, semangat untuk membalas dendam kepada orang lain persis seperti yang telah dilakukan kepada mereka, lalu ketidakpedulian mereka terhadap saudara-saudara yang imannya lebih rendah, lebih lemah, dan sikap apatis yang tidak mengenal malu terhadap anggota-anggota yang lebih miskin pada perjamuan-perjamuan kasih dan perjamuan Tuhan, dan lain sebagainya. Namun, dari sini kita dapat juga menyaksikan betapa kerasnya Paulus menentang sikap mereka tersebut. Karena di sini, bagi Paulus, orang-orang Korintus ini telah menyangkal buah-buah roh sementara membanggakan karunia-karunia-Nya. Dan itulah sebabnya, di sini Paulus menulis tentang kasih dalam pembacaan kita, dalam pasalnya yang ke-13, mulai dari ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-13 ini. Di mana ini untuk mencelikkan mata hati jemaat Korintus, bahwa apa yang telah dan sedang mereka banggakan hanyalah sebuah kesia-siaan.
oleh karena mereka tidak memiliki hal yang utama, yaitu kasih. Atau dengan kata lain, ia ingin meyakinkan jemaat Korintus bahwa kasih memang hal yang paling dan sangat penting di dalam sebuah persekutuan, karena nubuat, bahasa lidah, dan pengetahuan dikatakan dapat berakhir, tetapi kasih itu tetap. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bila kita melihat dari keseluruhan ayat dalam pasal 13 ini, mulai dari ayatnya yang pertama, di situ kita bisa melihat bahwa Rasul Paulus menyinggung setidak-tidaknya ada 6 hal kebanggaan manusia, di mana kesemuanya itu dikatakan kemampuan untuk berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan malaikat, di mana semuanya karunia untuk bernubuat, di mana karunia pengetahuan intelektual, iman yang sempurna, kemurahan hati, memberikan diri untuk dibakar, itu kita bisa lihat pada ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ketiga. Dan sikap Paulus di sini sangat jelas, bahwa sekalipun ada manusia yang dikatakan mampu melakukan salah satu atau bahkan ke-6 hal tadi itu, semuanya dikatakan hanyalah kesia-siaan dan tidak berguna bagi siapapun apabila ia tidak memiliki kasih. Maka dengan demikian, Paulus tidak sedang berusaha untuk menganulir semua karunia-karunia tersebut untuk dimiliki oleh orang-orang Kristen. Akan tetapi, apabila karunia-karunia tersebut didemonstrasikan hanya untuk dilihat orang dan untuk memperoleh pujian manusia dan bukan dilakukan di dalam kasih, maka sama sekali dikatakan tidak ada faedahnya. Karena Paulus menyadari bahwa tanpa kasih, kepemilikan dan penggunaan berbagai karunia akan berujung kepada kesombongan dan pamer diri. Dan hal ini sejalan dengan ucapan yang tajam dari Tuhan Yesus untuk mereka yang menyombongkan amal mereka di depan umum dalam Matius pasalnya yang ke-6 ayatnya yang kedua, yang mengatakan, "Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Akan aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya." Oleh karena itu, Paulus menutup suratnya dalam pembacaan kita atau dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-14 dengan mengatakan, "Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih." Dan dalam ayat-ayat pembacaan ini pun Paulus tidak pernah sekalipun dikatakan memberikan sebuah definisi tentang kasih, tetapi sebaliknya ia menunjukkan cara bagaimana kasih itu bekerja. Dan berlawanan dengan banyak pemikiran modern yang memandang kasih hanya sebagai emosi, di sini Rasul Paulus dengan gamblang menjelaskan dan memperlihatkannya bahwa kasih itu bukanlah semata-mata apa yang dirasakan oleh seseorang, melainkan apa yang dilakukannya. Karena di sini pastinya seseorang itu mendapat hikmat Kristiani yang praktis, yang tahu bagaimana seharusnya bertindak. Karena Allah lah yang pertama-tama mengasihi kita manusia. Dan kasih itu adalah sebuah kualitas karakter yang membedakan antara umat Allah dengan manusia dunia. Dan kasih itu
dikatakan adalah dasar sikap hidup umat Kristen. Sehingga kasih adalah yang pertama-tama dan yang utama untuk dimiliki orang Kristen sebelum segala karunia-karunia lahiriah. Dan bila kita melihat pada ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang ketujuh, inilah kita mendapatkan sifat dasar kasih Kristen itu, yaitu sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan sendiri, bukan pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak bersuka cita karena ketidakadilan, bersuka cita karena kebenaran, menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, dan mengharapkan segala sesuatu. Dan dari semuanya itu, Rasul Paulus memperlihatkan bahwa kasih akan tinggal tetap sekalipun karunia-karunia lain seperti yang dikatakan di awal, yaitu nubuat, bahasa roh, pengetahuan telah lenyap di dunia yang sedang berlalu ini. Dan kasih adalah bagian dari kekekalan, dari dunia Allah yang sempurna, dan penyempurnaan itu diibaratkan Paulus seperti seorang yang berubah menjadi dewasa dan meninggalkan sifat kekanak-kanakannya. Dan lebih jauh lagi, di sini Paulus membandingkan kasih dengan iman dan pengharapan. Di mana bagi Paulus, iman dan pengharapan itu dikatakan milik manusia dan yang tidak dimiliki oleh Allah. Akan tetapi, dari kesemuanya itu Allah jelas memiliki kasih. Dan disinilah tampak pentingnya kasih itu bagi kita sebagai orang-orang percaya. Oleh karenanya, pada ayatnya yang ke-13 yang menjadi penutup, sekaligus juga yang menjadi penekanan bagi Paulus terkait pentingnya kasih bagi orang Kristen ataupun persekutuan Kristen di antara elemen-elemen dasar Kristen, yaitu iman, pengharapan, atau kasih. Maka Paulus menggarisbawahi kasih sebagai yang terbesar di antara ketiganya. Karena kasih yang dikatakan lebih utama dibandingkan iman dan pengharapan. Dan pada akhirnya, kasih itu dikatakan memang lebih ilahi. Karena seberapapun besarnya iman dan pengharapan, kasih masih lebih besar. Karena iman tanpa kasih dikatakan menjadi dingin. Dan pengharapan dikatakan tanpa kasih menjadi suram. Dan kasih itu adalah penggenapan dari iman dan pengharapan itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bila kita melihat tema renungan dalam 1 minggu ini berbicara tentang keteraturan dalam hidup bergereja, di mana dikatakan gereja harus mencerminkan kasih, karena kasih itu dikatakan adalah nilai atau karakteristik ilahi, di mana Allah menciptakan dan menyelamatkan manusia karena kasih-Nya yang begitu besar. Di mana pengorbanan Kristus di kayu salib adalah tanda tertinggi dari kasih Allah. Oleh karena itu, gaya hidup Kristen harus berteladan kepadanya. Dan itulah sebabnya dikatakan sejak jemaat mula-mula, begitu pula persekutuan umat Tuhan saat ini, kasih dikatakan, diharapkan dapat mempererat persekutuan. Dan ketika kita manusia yang adalah ciptaan Tuhan tidak memiliki sikap kasih kepada sesama, maka ia tidak mengasihi
ciptaan Allah. Di sini kita beriman kepada Yesus, berarti kita juga beriman kepada karya-karyanya. Dan di dalam karya-karyanya tersebut, banyak hal yang berunsurkan dengan kasih, sehingga kita pun harus juga menerapkan unsur kasih itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Di mana kasih bersatu dengan iman dan pengharapan sebagai karunia Roh Kudus, dan kasih itu adalah buah dari iman itu. Dan mungkin saat ini dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sebagai manusia, kita semua mungkin belum mampu untuk mengasihi sesama kita manusia, atau mungkin kita juga belum mampu mengasihi diri kita sendiri. Maka melalui firman Tuhan saat ini, biarlah itu dapat membangun dan mempertumbuhkan iman kita kepada Tuhan. Namun, kiranya tidak hanya membangun dan menumbuhkan iman kita saja, tetapi sangat perlu juga kita mengaplikasikan apa yang kita imani dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga iman tersebut dapat menjadi buah-buah iman. Dan buah-buah iman akan terkandung dalam satu kata, yaitu kasih. Jadi mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dan saya, mari kita mengasihi bukan hanya dengan perkataan, tetapi dengan perbuatan dan tindakan kasih kita. Dan dalam Efesus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16 hingga ayatnya yang ke-19 pun Rasul Paulus berkata, oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih, supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan, sehingga dengan kesemuanya itu tepatlah dikatakan bahwa orang yang beriman adalah orang yang menerapkan kasih dalam setiap seluk-beluk kehidupan. Kiranya melalui firman Tuhan ini, kita boleh dapat dimampukan untuk dapat menyatakan kasih kepada sesama kita melalui sikap, kata, dan perbuatan, dan melalui setiap pelayanan yang boleh kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.